Nebukadnezar II, tahun 630 sampai 562 sebelum Masehi. Nebukadnezar II adalah penguasa kekaisaran Babilonia baru dalam dinasti Kasdim yang berkuasa tahun 605 sebelum Masehi sampai 562 sebelum Masehi selama 43 tahun. Ia naik tahta menggantikan ayahnya Nabopolassar yang meninggal pada tahun 605 sebelum Masehi. Dalam sejarah umum, ia dikenal membangun taman gantung Babilonia. Dia menaklukkan Yehuda dan Yerusalem dan mengirim orang-orang Yahudi ke pembuangan. Menurut Tawarik tahun-tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Tawarik Yerusalem, yang merupakan bagian dari Tawarik Babilonia, yaitu catatan sejarah kerajaan Babel dalam tahun-tahun 747 sampai 247 sebelum Masehi, ayah Nebukadnezar, Nabopolassar, meninggal di ibu kota Babylon pada 15 Agustus 605 sebelum Masehi dalam tahun ke-21 pemerintahannya. Saat itu putra mahkota yaitu Nebukadnezar sedang memimpin tentara Babel berperang melawan pasukan koalisi yang dipimpin oleh Firaun Mesir kuno Neko II di dekat kota Karkemis. Dalam peperangan itu, tentara Babel berhasil mengalahkan dan membasmi pasukan Mesir, sehingga memudahkan Nebukadnezar di kemudian hari untuk menguasai daerah Syria dan Kanaan tanpa perlawanan dari Mesir. Nebukadnezar II kembali ke ibu kotanya dan dinobatkan menjadi raja pada 7 September 605 sebelum Masehi. Kemudian ia pergi lagi berperang untuk menjajah tanah hati, yaitu Syria dan Kanaan, yang ditinggalkan oleh kerajaan Mesir. Seperti Asyur, Babilonia berperang setiap tahun untuk menguasai jajahannya dan membawa banyak jarahan pulang ke Babylon. Ia membangun semua kota-kota besar Babilonia dengan mewahnya. Ibu kotanya Babylon meliputi wilayah seluas 3 mil persegi, dikelilingi oleh rawa-rawa dan 2 lapis dinding tebal. Sungai Efrat mengalir di tengah kota, dihubungkan dengan jembatan batu yang indah. Di tengah kota ada zigurat raksasa yang disebut Etemenanki, atau yang disebut rumah perbatasan langit dan bumi, di sebelah kuil Dewa Marduk. Nebukadnezar berhasil menaklukkan Syria dan Fenisia, memaksa upeti dari Damaskus, Tirus, dan Sidon. Ia juga menyerang Asia Kecil di tanah hati. Pada tahun 572 sebelum Masehi, Nebukadnezar menguasai penuh Babilonia, Asyur, Fenisia, Israel, Filistin, Arabia Utara, dan sebagian Asia Kecil. Nebukadnezar terus berperang dengan Firaun Psamtik II dan Hofra selama pemerintahnya. Dan pada zaman Firaun Amasis II tahun 568 sebelum Masehi, ia diduga pernah menginjakan kaki di tanah Mesir. Dalam masa pemerintahannya, Nebukadnezar sempat mengalami kegilaan dan hidup seperti hewan selama 7 tahun. Pada tahun 562 sebelum Masehi, Nebukadnezar meninggal di Babylon pada tahun ke-43 pemerintahannya. Setelah terserang wabah nyamuk, akhirnya Nebukadnezar meninggal. Tahtanya diteruskan oleh putranya Evil-Merodak. 2 tahun kemudian, Evil-Merodak dibunuh oleh iparnya Nergal-Sarezer, suami dari saudara perempuan Evil-Merodak. Tahun-tahun pemerintahan Nebukadnezar. Tahun-tahun pemerintahan Nebukadnezar dicatat cukup jelas dalam sejumlah catatan sejarah, baik dari sumber Babel sendiri, Tawarik Babilonia, sumber Ibrani, Alkitab Ibrani, dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, dan sumber-sumber negara-negara lain termasuk Yunani. Perbandingan dengan kalender Gregorian masih diperdebatkan meskipun diterima sebagian besar pakar sejarah Timur Tengah. Tahun naik tahta 605 sampai 604 sebelum Masehi. Sekitar bulan Agustus, Nebukadnezar dan pasukannya mengalahkan pasukan Mesir di bawah Firaun Neko II di Karkemis. 15 Agustus, Nabopolassar, ayah Nebukadnezar, meninggal di ibu kota Babylon. 7 September, Nebukadnezar dinobatkan menjadi raja di Babylon. September sampai Februari, Nebukadnezar pergi berperang ke tanah hati, yaitu Syria dan Kanaan, dan tanpa perlawanan berarti mengambil banyak jarahan dari raja-raja di sana, termasuk kerajaan Yehuda yang termasuk penyerbuan pertama. Pasukan Nebukadnezar sempat menaklukkan Yerusalem dan mendapat upeti dari Yoyakim, yaitu raja Yehuda, pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, serta membawa pergi sejumlah orang-orang muda dari kalangan bangsawan dan tenaga-tenaga ahli ke Babel, termasuk diantaranya Daniel dan ketiga sahabatnya, Hananya, Misael, dan Azaria. Tahun ini disebut sebagai tahun naik tahta Nebukadnezar, dan menurut perhitungan Tawarik Yerusalem belum disebut tahun pertama karena masih dihitung tahun ke-21 pemerintahan Nabopolassar ayahnya. Baru setelah tahun baru Babel dirayakan,
dimulai tahun pertama Nebukadnezar. Tahun pertama yaitu 604 sampai 603 sebelum Masehi. Bulan Februari-Maret, Nebukadnezar pulang membawa banyak jarahan dan tawanan termasuk Daniel dan teman-temannya ke Babylon dan mengakhiri tahun naik tahtanya. Bulan Maret-April, tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, ia merayakan festival Akitu atau artinya tahun baru dengan memegang tangan-tangan Bel dan putra Bel. Bulan Mei atau bulan Simanu, ia mengumpulkan tentaranya dan berangkat lagi ke wilayah Hatti. Ia bergerak tanpa perlawanan ke seluruh wilayah Hatti sampai bulan Kislimu. Semua raja-raja tanah Hatti datang ke hadapannya dan ia menerima upeti besar mereka. Penyerangan ke tanah Hatti ini dilakukan tahun demi tahun untuk mengambil jarahan dan menaklukkan raja-raja kecil yang belum tunduk kepadanya. Bulan November atau bulan Kislimu, ia bergerak ke kota Askelon menghancurkan kota itu, menawan rajanya dan mengangkut banyak jarahan darinya. Tahun kedua yaitu 603 sampai 602 sebelum Masehi. Februari atau bulan Saibatu, Nebukadnezar bergerak kembali ke Babylon mengakhiri tahun ke-1 pemerintahannya. April atau bulan Ajaru, Nebukadnezar mengumpulkan bersama-sama satu tentara yang kuat dan bergerak ke tanah Hatti. Tahun ketiga 602 sampai 601 sebelum Masehi. Pada permulaan tahun ketiga pemerintahannya yang dimulai pada bulan Maret-April, Raja Akad mengumpulkan pasukannya dan bergerak ke tanah Hatti dan membawa kembali banyak jarahan dari tanah Hatti ke Akad. Tahun keempat 601 sampai 600 sebelum Masehi. Pada permulaan tahun keempat pemerintahannya yang dimulai pada bulan Maret-April, ia menyerang tanah Hatti. Pada bulan November, Nebukadnezar bergerak melawan Mesir tetapi gagal menaklukkannya. Ia kemudian kembali ke Babylon. Tahun ke-6 599 sampai 598 sebelum Masehi. Pada tahun ke-6 pemerintahannya, ia menyerang Arabia dan mengalahkan mereka di Kedar. Tahun ke-7 598 sampai 597 sebelum Masehi. Bulan November, Nebukadnezar mengumpulkan pasukannya bergerak ke tanah Hatti. Tahun ke-8 597 sampai 596 sebelum Masehi. Tanggal 16 Maret, Nebukadnezar menyerang kerajaan Yehuda, penyerbuan kedua, dan merebut Yerusalem. Ia menawan Raja Yoyakin, membawanya dalam pembuangan ke kota Babylon beserta jarahan besar dan menempatkan Zedekia, paman Yoyakin menjadi raja. Di antara tawanan ke Babel terdapat Nabi Yeskiel. Tahun ke-17 588 sampai 587 sebelum Masehi. Mengambil kesempatan perang antara Mesir, Firaun Hofra, dan Babel, Raja Yehuda Zedekia mencoba memberontak. Ia menyebabkan Nebukadnezar kembali menyerang Yerusalem. Pada tanggal 10 Januari 588 sebelum Masehi, Nebukadnezar mulai mengepung Yerusalem. Ada pakar yang berpendapat dimulai sejak akhir Desember 589 sebelum Masehi. Tahun ke-18 587 sampai 586 sebelum Masehi. Selama 18 bulan sejak akhir tahun ke-17, Yerusalem dikepung. Ini merupakan penyerbuan ketiga dan terakhir oleh tentara Babel. Sebanyak 823 orang Yehuda dibuang ke Babel. Tahun ke-19 586 sampai 585 sebelum Masehi. Nebuzaradan, panglima Babel, memasuki Yerusalem pada bulan kelima tahun ke-19. Nebukadnezar membakar bait suci sampai habis sekitar Juli Agustus 586 sebelum Masehi. Zedekia mencoba melarikan diri dari Yerusalem, tertangkap oleh tentara Babel, dibawa ke Babel sekitar Agustus 586 sebelum Masehi sampai mati di sana. Tahun ke-23 582 sampai 581 sebelum Masehi. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal Nebukadnezar, mengangkut ke dalam pembuangan 745 jiwa orang Yehuda. Tahun ke-33 572 sampai 571 sebelum Masehi. Nebukadnezar menguasai penuh Babilonia, Asyur, Fenisia, Israel, Filistin, Arabia Utara, dan sebagian Asia Kecil. Tahun ke-37 568 sampai 567 sebelum Masehi. Nebukadnezar menginjakan kaki di tanah Mesir setelah mengalahkan Firaun Amasis II. Ia mendirikan tahta kebesaran di Tapanes. Tahun ke-43 562 sebelum Masehi. Nebukadnezar mangkat di Babel. Putranya Ewil-Merodak menjadi raja menggantikannya. 2 tahun kemudian, Ewil-Merodak dibunuh oleh iparnya Nergal-Sarezer, suami dari saudara perempuan Ewil-Merodak. Ia membunuh dan merebut tahta dari putra Nebukadnezar, Ewil-Merodak, sebagai raja kekaisaran Babilonia baru. Ia memerintah tahun 560 sampai 556 sebelum Masehi. Sebuah tawarik Babilonia menceritakan perang yang dilakukannya tahun 557 sampai 556 sebelum Masehi. Ia menyerang Anatolia, mengalahkan Silisia, dan juga menyeberangi Taurus dan menggulingkan Raja Apuaso. Setelah 4 tahun pemerintahan
pemerintahannya, ia mati dan diganti oleh anaknya yang masih kecil, Labasi Marduk. Namun, setelah 9 bulan, ia dibunuh oleh kelompok bangsawan istana yang dipimpin oleh Nabonidus dan putranya Belzazar. Nabonidus adalah raja Babylon yang memerintah tahun 556 sampai 539 sebelum Masehi. Menurut Silinder, Nabonidus ayahnya bernama Nabubalasi Ikpi dan ibunya Adat Gupi. Putra sulungnya bernama Belziazar yang terbunuh pada malam tentara Persia merebut ibu kota Babylon, dan peristiwa ini dicatat dalam kitab Daniel pasal 5 pada Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Diduga Nabonidus ditangkap saat melarikan diri dari Babylon dan dihukum mati oleh Raja Kores dari Persia.